Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Jatuh Ramdhani. Saya di sini akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Pendidikan Dakwah Berbasis Pesantren dengan judul Strategi dan Metode Dakwah Wali Songo. Baiklah, di sini makalah ini disusun oleh yang pertama oleh saya sendiri, Muhammad Jatuh Ramdhani, dan kemudian oleh teman saya yaitu Muhammad Harul Fawaid, pakai T ya, bukan pakai D. Baiklah, langsung saja. Di sini saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Dr. Haji Muhammad Salan MAG yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan judul makalah yang kebetulan ini sangat bagus ya, yaitu Strategi dan Metode Dakwah Wali Songo. Jadi kali ini kita akan bahas bagaimana sih para wali songo dulu itu membawakan agama Islam di Indonesia. Bagaimana hiruk-pikuk perjuangan beliau-beliau. Baiklah, yang pertama langsung saja pembahasan ya. Jadi pada saat itu penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara itu dianggap sudah terjadi pada tahun-tahun awal abad ke-12 Masehi. Jadi para ilmuwan zaman dahulu itu sudah menganalisa atau meneliti bahwasanya penyebaran Islam itu sudah terjadi di Indonesia pada awal-awal abad ke-12. Berdasarkan data yang telah diteliti oleh pakar antropologi dan sejarah, dapat diketahui bahwa penyiaran Islam di Nusantara tidak bersamaan waktunya. Demikian pula kadar pengaruhnya berbeda-beda di suatu daerah. Berdasarkan konteks sejarah kebudayaan Islam di Jawa, rentangan waktu abad ke-15 dan sampai ke-16 ditandai tumbuhnya suatu kebudayaan baru yang menampilkan sintesis antara unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan unsur kebudayaan Islam. Baiklah, istilah Wali Songo adalah nama sebuah dewan yang beranggotakan 9 orang. Anggota Wali Songo merupakan orang-orang pilihan dan olah karena itu oleh orang Jawa dinamakan wali. Istilah wali berasal dari bahasa Arab aulia yang artinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Sedangkan istilah songo merujuk kepada penyebaran agama Islam ke segala penjuru. Orang Jawa mengenal istilah kiblat papat limo pancer untuk menggambarkan segala penjuru yaitu utara, timur, selatan, barat disebut kiblat papat dan 4 arah diantaranya ditambah pusat disebut limo. Pancer ke-9 juru dakwah ini oleh orang-orang Jawa dipandang sebagai orang suci dengan panggilan wali atau kekasih Allah. Baiklah, rumusan masalah. Apa sih yang diketahui? Apa yang kamu ketahui tentang dakwah Wali Songo? Kemudian apa kamu mengerti dakwah Wali Songo itu seperti apa? Begitu. Tujuan kamu makalah ini dibentuk adalah agar dapat memahami tentang dakwah Wali Songo. Yang kedua, agar dapat memahami tentang metode dakwah Wali. Baiklah, asal usul Wali Songo. Jadi penyiar agama Islam yang pertama menurut sejarah keyakinan orang di Jawa adalah orang-orang keramat, yaitu yang mempunyai pengetahuan di alam dan di samping itu memiliki keistimewaan yang berwujud kekuatan gaib. Jadi seperti itu ya. Dulu penyiar agama Islam yang pertama itu menurut sejarah dan keyakinan orang-orang Jawa zaman dahulu, mereka itu memiliki sebuah ilmu atau pengetahuan yang diseimbangi dengan dengan kekuatan gaib seperti itu ya. Dan sampai itu memiliki orang keramat itu disebut wali. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang dipelihara oleh Allah dari berbuat maksiat. Jadi seperti itu ya. Seorang wali mendapat ilham yang berupa cahaya yang menyinari jiwanya yang memiliki kekuatan luar biasa yang disebut karomah atau keramat. Baiklah. Di sini kan Wali Songo itu namanya 9, ada 9. Siapakah wali-wali Songo itu yang ada dulu? Dalam penyiaran Islam di Jawa, Wali Songo dianggap sebagai kepala kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang mengadakan dakwah di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Sunan Gesek, Sunan Ampel, ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, kelima Sunan Derajat, 6 Sunan Gunung Jati, 7 Sunan Kudus, 8 Sunan Kalijaga, dan 9 adalah Sunan apa? Sunan Muria. Oke, baiklah. Namun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah tentang nama-nama mereka yang termasuk kelompok wali tersebut. Ya. Jadi di sini akan saya share makalahnya ke kalian ya. Nanti
biar kalian tuh mengetahui bagaimana sih penjelasan tokoh-tokoh Wali Songo tersebut. Ada Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, kemudian Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, ya, Win Syarif Hidayatullah atau Gunung Jati. Nanti akan saya share makalahnya ya. Oke, bagaimana sih metode dakwah Wali Songo ini yang sehingga membuat mereka itu booming, namanya harum di Indonesia. Tuh. Jadi banyak tahapan. Yang pertama mereka itu mendirikan masjid. Yang pertama itu mereka itu mendirikan masjid. Dalam proses penyebaran Islam, masjid tidak hanya berfungsi untuk tempat ibadah, tetapi juga tempat pengajian. Dan dari masjidlah proses penyebaran Islam dimulai. Dari masjid itu mereka itu mulai ya. Kemudian banyak masjid yang diyakini sebagai peninggalan wali dan dinamakan wali yang bersangkutan, seperti masjid yang didirikan oleh Raden Rahmat yang diberi nama Lakob sebagaimana tradisi Timur Tengah, Sunan Ampel, sehingga masjidnya dinamakan Masjid Ampel atau Masjid Giri atau Masjid Kudus dan lain sebagainya. Kemudian beliau itu mendirikan pesantren. Jadi peranan pesantren sebagai lembaga penyebaran Islam di Jawa telah dibahas secara mendalam oleh ahli sejarah, misalnya oleh Subarji dan Anthony John. Sebagaimana dikutip oleh Dovir, 8 lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak keislaman dari kerajaan-kerajaan Islam dan yang memegang peranan paling penting bagi penyebaran Islam sampai ke pelosok-pelosoknya. Jadi itu yang pertama itu mendirikan masjid. Jadi fungsi masjid di sini itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat pesantren dan sebagai tempat untuk bermusyawarah. Kemudian di bidang politiknya juga, pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Wali Songo mempunyai peranan yang sangat besar. Di antara mereka menjadi penasihat raja, bahkan ada yang menjadi raja itu sendiri, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Istrinya berasal dari kalangan istana Raden Patah, dan putra Raja Majapahit adalah murid beliau. Jadi selain itu di bidang politik itu Wali Songo itu memegang peranan penting banyak, seperti menjadi raja atau menjadi hasil raja dan menjadi raja itu sendiri. Di bidang dakwah juga demikian, di bidang sosial pun juga demikian, bidang seni dan budaya juga demikian. Salah satunya itu beliau itu menciptakan gamelan Wayang dan Baju Takwa. Sunan Ampel menciptakan huruf pegonan atau tulisan atau berbunyi bahasa Jawa. Jadi beliau itu juga menciptakan alat musik, menciptakan wayang, dan menciptakan yang lain sebagainya. Baiklah, seperti itu kenapa dakwah-dakwah Wali Songo itu bisa booming dan bagus. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, kita bahas di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.